Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya rindu kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini tentang keselamatan keluarga kita. Karena tentu saja yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga. Lebih daripada kesuksesan, lebih daripada keberhasilan, keluarga adalah yang utama. Pertanyaannya, apakah keselamatan sudah terjadi di tengah keluarga kita? Kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan dari ayat firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, masuklah ia ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Lalu kemudian orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus.
Lalu kemudian saudara, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Lalu yang unik dari akhir dari kisah ini saudara, adalah di mana Yesus memutuskan untuk singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, yang saya percaya setiap kita juga rindu kalimat itu digenapi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di mana kalimat itu adalah ayat yang ke-9. Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalimat yang sangat indah saudara. Yesus berkata ketika dia berada di rumah Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya apa saudara? Keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Apakah saat ini keluarga kita sudah diselamatkan saudara? Seperti yang di awal saya singgung, ada banyak hal yang penting dalam hidup ini. Kita penting untuk mencari nafkah. Kita penting untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Sangat penting untuk kita mengangkat derajat keluarga kita, berusaha untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, mengangkat ekonomi keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari semuanya itu saudara, adalah supaya keluarga kita diselamatkan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini saudara. Apakah keluarga saudara sudah mengalami keselamatan? Karena jika keluarga kita belum mengalami keselamatan, kalau misalnya saudara adalah seorang suami, kalau istri saudara belum diselamatkan, anak-anak saudara belum diselamatkan, sekalipun kebutuhan mereka tercukupi semua, tapi kalau mereka mati, mereka pasti akan masuk neraka. Saudara, alangkah kejamnya kita jika kita membiarkan keluarga kita masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Kalau saudara adalah seorang istri, sudahkah suami saudara diselamatkan? Sudahkah anak-anak saudara diselamatkan? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan supaya hidup mereka diselamatkan dan mereka menjadi warga kerajaan sorga? Kalau saudara orang tua, bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka mengalami keselamatan, kepastian keselamatan? Kalau saudara anak-anak, bagaimana dengan orang tua saudara? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan? Demikian juga saudara-saudara kita, sudahkah mereka mengalami keselamatan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita hari ini saudara. Sudahkah mereka yang kita cintai itu memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka? Jika tidak saudara, sekalipun kita berkata kita mengasihi mereka, maka sebenarnya kasih kita dipertanyakan kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan mereka menuju ke neraka sampai selama-lamanya. Bukti kasih yang terdalam bagi keluarga kita adalah memberitakan Injil, memastikan bahwa mereka mengalami kepastian keselamatan, sehingga kapanpun kita semua akan menghadap Tuhan, kita semua pasti masuk surga yang indah bersama. Dan itulah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada keluarga Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan saya percaya saudara, keluarga kita semua merindukan kalimat ini. Kita semua merindukan supaya kalimat ini digenapi di tengah keluarga kita. Adakah saat ini saudara rindu keluargamu diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini mungkin sedang menangis rindu bagaimana supaya keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu diselamatkan, suami istri diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi di tengah keluarga saudara. Tetapi saudara, ayat 19 itu tidak begitu saja terucap kepada keluarga Sakeus. Ada peristiwa sebelumnya terjadi sehingga akhirnya keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Ada hal yang dilakukan oleh Sakeus sebelumnya sehingga akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini. Artinya apa saudara? Kalau kita rindu keluarga kita,
diselamatkan. Mari kita belajar dari Sakeus, bagaimana sehingga terjadi keluarganya diselamatkan. Bagaimana sehingga kalimat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini diberikan kepada Sakeus. Kita akan lihat saudara, ada 3 alasan, sedikitnya 3 alasan, sehingga akhirnya Yesus berkata kepada Sakeus, kepada keluarga Sakeus, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Alasan yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tadi dikatakan di ayat 2 bahwa Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai bisa dibilang saudara, dia tidak peduli apa-apa kecuali uang, kecuali kekayaan. Kenapa begitu? Karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang mengabdi kepada penjajah untuk memeras bangsanya sebenarnya. Nah, tetapi seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, ketika Yesus datang, kita melihat ayat 3, ia berusaha melihat Yesus, tapi ketika ada terhalang karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi yang pertama kita lihat di sini saudara, sebelum ayat 9, kalimat Yesus berkata bahwa rumah ini hari ini diselamatkan. Sebelumnya ada satu peristiwa di mana Sakeus rindu dan haus akan Tuhan. Kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui keterbatasannya. Dia badannya pendek, tapi dia berusaha lari. Bahkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui gengsinya saudara. Seorang pemungut cukai, seorang kaya, tetapi dia kemudian manjat pohon. Orang kaya itu manjat pohon, kepala pemungut cukai itu manjat pohon, karena kerinduannya untuk melihat Yesus saudara. Kerinduannya untuk melihat Yesus mengalahkan gengsinya, mengalahkan segala keterbatasannya. Itulah yang terjadi sehingga akhirnya ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena di rumah itu ada seorang pribadi yang bernama Sakeus, yang sampai di satu titik dia begitu rindu dan haus akan Tuhan, dan itu yang menjadi alasan akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, mungkin ada yang berkata, saya sudah berusaha menginjili keluarga saya, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tertarik dan sebagainya. Sehaus apa saudara akan Tuhan? Seberapa dalam kehausan saudara akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang begitu rindu dan haus akan Tuhan, lalu kemudian air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, roh itu memenuhi kehidupan saudara, maka akhirnya air kehidupan itu juga akan mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Orang-orang akan melihat kehausan kita, orang-orang akan melihat kerinduan kita akan Tuhan, dan kemudian ketika rindu dan kehausan akan Tuhan mendalam dalam diri kita, itu akan mengubah hidup kita saudara, dan itu akan membuat apa yang mereka lihat di dalam diri kita, mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, haus dan rindulah akan Tuhan. Karena bagaimana mereka tertarik dan rindu akan Tuhan kalau saudara sendiri yang sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak rindu akan Tuhan, saudara tidak haus akan Tuhan. Sakeus, kenapa ayat 9 Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini? Karena Sakeus begitu rindu akan Tuhan. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keterbatasannya. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keegoisannya. Dan akhirnya keluarganya diselamatkan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus sampai di tempat
Sakeus manjat pohon itu, saudara, dia melihat ke atas dan dia lihat Sakeus. Dia berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saat Sakeus mendengar itu, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, penekanannya adalah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Orang yang tidak pernah memikiri orang lain, orang yang selama ini keuntungan yang dia kejar itu adalah materi, keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain, siapapun dia tidak peduli. Bahkan bangsanya sendiri ikut dia tindas demi mendapatkan keuntungan. Tapi kali ini, kalau selama ini sukacitanya adalah materi, kekayaan, harta, uang dan sebagainya, tapi kali ini sukacitanya berubah. Sukacitanya adalah ketika Yesus hadir di rumahnya. Dia bersukacita ketika Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Kalau selama ini mungkin dia hitung-hitungan, kalau kamu datang ke rumah nanti begini, nanti begitu, aku harus menyediakan lagi ini, menyediakan lagi itu, hitungan ekonominya mungkin begitu kuat. Tapi kali ini ketika Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu," dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apa yang menjadi sukacita saudara? Jangan sampai perkara dunia ini menjadi sumber sukacita kita melampaui Yesus. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dalam hidup kita, saudara, itu akan terpancar kepada orang lain. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita saudara di rumah saudara, di tengah keluarga saudara, sukacita itu akan terpancar kepada keluarga saudara, dan mereka yang belum diselamatkan akan tertarik dan mereka juga akan rindu datang kepada Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri saudara, sukacita akan Yesus ada dalam diri saudara. Itu yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Lihat saudara, ketika Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, "Maka semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, dan mereka berkata, 'Ia menumpang di rumah orang berdosa.'" Jadi orang-orang marah, orang-orang bersungut-sungut saat Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus dicap, dan memang demikianlah adanya, bahwa dia adalah orang berdosa, penindas bangsa sendiri, pemungut cukai. Tetapi saudara, saat orang-orang bersungut-sungut, kali ini Sakeus berdiri dan dia berkata, "Setengah dari milikku, hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Selama ini yang dia kerjakan adalah menindas bangsanya. Apapun dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung, yang penting dia kaya. Tapi kali ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang radikal, ada perubahan hidup yang total yang terjadi dalam dirinya, sehingga akhirnya kali ini perubahan itu nyata. Dia berkata, "Setengah milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada selama ini yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat." Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan hidup. Seberapa banyak orang, saudara, yang mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat untuk mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sakeus begitu bertobat, langsung ada perubahan hidup secara radikal 180 derajat. Sehingga waktu itu keluarganya diselamatkan. Kenapa? Seringkali keluarga kita sulit diselamatkan karena hidup kita tidak berubah. Sehingga mereka berkata, begitunya mengikut Tuhan, kami tidak tertarik. Tapi kalau hidup kita berubah seperti Sakeus, keluarga-keluarga kita juga akan tertarik dan mereka akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Betapa indah renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih penting dari pencapaian apa yang saudara rindu capai, lebih penting dari kesuksesan dan sebagainya, lebih penting dari kekayaan, keselamatan keluarga saudara jauh lebih penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan saudara? Milikilah kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kita, seperti Sakeus. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan saudara? Jadikan Yesus menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka tertarik kepada Yesus. Dan kemudian yang ketiga,
Milikilah perubahan hidup, alami perubahan hidup, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka akhirnya rindu datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih kesuksesan dalam hidup saudara, tapi pastikan keluarga saudara mengalami keselamatan dengan saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan saudara menjadikan Yesus sumber sukacita saudara, dan dengan saudara mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan doa-doa kita. Tetapi biarlah terlebih dahulu saudara jadikan renungan firman Tuhan ini, buat komitmen untuk menjadikannya menjadi renungan saudara sepanjang hari ini, renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi
profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan,
Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil
dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.